Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya di RG Mechanic and Review. Oke, kali ini kita akan membahas atau mereview sebuah alat, yang mana ini adalah alat penunjang ya teman-teman. Ini tulisannya Angel Grinder Stand atau stand dudukan mesin gerinda ya. Ini saya beli di harga sekitar 320.000 ya teman-teman. Alat ini kenapa saya beli? Karena saya berpikirnya ini alat cukup berguna sekali ya untuk menunjang pekerjaan. Yang kedua, untuk meningkatkan sebagai dari sisi safety ya. Dari sisi safety atau keselamatan, kita bekerja saat menggerinda lebih aman sepertinya menggunakan dudukan gerinda seperti ini ya teman-teman. Dan ini kebetulan sudah sliding ya. Untuk merek sendiri ini tidak ada merek ya teman-teman, sepertinya ini generik. Tetapi kalau saya lihat punya teman-teman saya yang lain yang merek Bestul atau Molar yang lain sebagainya, mirip-mirip saja karena hanya tempelan stiker saja. Dan ini untuk barangnya sama persis ya, tidak ada bedanya. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, mari kita untuk unboxing dan kemudian untuk merakit ya alat ini sampai bisa digunakan untuk dipakai di mesin gerinda ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan ikuti. Baik teman-teman, yang pertama dari pakai ini sendiri, ini hanya terbuat dari kardus ya teman-teman, ya kardus standar lah. Dan di sini jelas tertulis Angel Grinder Stand ya, artinya stand gerinda sudut ya. Jadi ini untuk yang gerinda biasa kita pakai ya, 4 inci sampai 5 inci. Ini bisa digunakan di sini ya teman-teman. Jadi ini sebagai dudukannya nanti. Oke teman-teman, di sini sudah langsung terlihat ya dari gambarnya seperti ini. Mungkin nanti ini sebagai panduan saat kita melakukan assembling atau merakit tool gerinda ini ya, tool dudukan gerinda ini, karena pasti ini pretelan kan teman-teman, gak mungkin dikardusin dalam posisi seperti ini. Dan ini ada nama-namanya ya teman-teman. Ini ada slide rootnya, locking knob untuk mengunci rootnya tentunya ya. Ini untuk mengatur kedalaman pemotongan, deep limit screw. Nah ini jadi ini untuk mengatur kedalaman pemotongan. Steel base. Nah, ini ada ragumnya juga ya, ada ragum. Ini dia sudah quick release untuk itunya, dan ini untuk pegangannya ya. Oke, terus nah ini untuk rincian spare partnya ya teman-teman, dan cara-cara assemblingnya. Ada lagi yang lain. Oke, kita coba buka ya teman-teman ya. Oke, kita buka yang pertama. Ini diplastikin nih. Apa saja isinya? Yang pertama ada blade guard ya teman-teman ya. Bahannya plastik ya teman-teman, tapi lumayan tebal sih. Oke. Kemudian yang kedua nih ada handle ya, handle untuk pegangan. Kita singkirkan. Kemudian ini ada arm ya, arm untuk pegangan gerindanya sepertinya ya teman-teman, ada 2. Kemudian apa namanya ini ya, semacam stud panjang. Ini kayaknya untuk adjuster atau dudukannya ini ya teman-teman. Sepertinya kalau lihat di gambar tadi itu dudukannya blade guard ya teman-teman. Nanti kita lihat assembling. Kemudian ada lagi ini ya, ada stud 2. Ini sepertinya untuk mounting gerindanya nanti. Ada 2, bautnya M10. Kemudian ada kunci L ya, 3 biji. Beda-beda ukuran. Mungkin ini alat untuk assemblingnya ya nanti ya teman-teman ya. Alat untuk merakitnya mungkin ya. Nanti kita praktekkan. Kemudian ada kunci, jatuh teman-teman.
Sambil ini. Ada kunci L. Ini baut stud end ya, atau baut L, ada 3 biji. Kemudian ada lagi baut 17 ya, ada 2 biji. Dan terakhir ada ini ya, ada apa ini, stud knob ya, kayaknya untuk setting apa, untuk kunci rootnya nanti. Dan ini ada bukunya ya, tentunya buku untuk mungkin panduan saat ini ya, assembling atau merakit. Oke, kita langsung saja merakit ya teman-teman. Untuk kemudian yang dalam kardusnya sendiri ini ada base plate-nya ya, bahannya dari metal. Oke. Nah ini tadi ya ada apa namanya nih, quick release-nya ya teman-teman. Jadi kalau quick release ini saat ditekan, nah bisa langsung kita tarik ya teman-teman ya. Ini saya praktekkan dulu ya. Nih, tekan, tarik. Tuh. Kalau mau manual kan seperti ini, lama. Ya ini, nah jadi lebih cepat, praktis pekerjaannya. Oke ya, untuk base plate-nya sendiri dari metal. Kemudian di sini juga ada ragumnya ya, ragumnya ini sudah ada sudutnya teman-teman. Nih 0 sampai 45 derajat. Jadi kalau kita mau setting nanti pemotongan di 45 derajat ya, tinggal kita kendorkan kunci L ini, nanti kita geser kiri kanan ininya ya, sesuai yang kita mau untuk sudutnya. Baru setelah itu kita kunci pakai ini, pakai pengunci ragumnya ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini yang ada di dalam kardus ini ya, body AC-nya, dan ini ada rootnya 2 ya teman-teman, bisa dilihat rootnya 2, dan rootnya cukup bagus sekali ya teman-teman. Ini terbuat dari stainless steel dan tebal ya, dan cukup semut ini pergerakannya ya teman-teman. Nah ini sepertinya nih yang tadi saya maksud nih, ini untuk ngelock ininya ya, nih untuk ngelock studnya. Jadi supaya stud itu saat tidak digunakan bisa kita kunci. Nih kunci kan teman-teman tuh. Kalau mau dipakai kita ini, kita kendorkan. Kalau pas tidak dipakai kita kencangkan. Nah diam ya, teman-teman. Coba akan kita lakukan ini ya, perakitan ya teman-teman. Silahkan diikuti teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan perakitan, pertama-tama kita harus mempersiapkan kunci-kuncinya dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada kunci bawahnya, kunci L 3 biji, dan tentunya kita harus mempersiapkan kunci yang sudah ada di paketannya ya. Ya ini untuk kunci 17. Kemudian ini apa, kunci 10 ya teman-teman. Kunci 17, kunci 10. Kalau yang lainnya ada ya bawaannya. Oke, kita coba pilah-pilah dulu. Supaya tidak jatuh ya teman-teman. Karena kalau jatuh repot. Oke teman-teman, saya sudah siapkan kunci 10 sama kunci 17 ya untuk perakitannya. Oke, yang pertama kita rakit mungkin ininya ya, terhadap base-nya, terhadap base plate-nya kita pasang teman-teman. Di sini ada 3 baut ya, 3 lubang, 1, 2, 3. Di sini juga ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah ini kita paskan saja, tetapi jangan langsung dikencangkan ya teman-teman, karena nanti biasanya kan kita harus melakukan setting-setting ya untuk mengukur biar akurat sudut-sudutnya. Oke, ini kunci L-nya sudah ada nutnya, ini baut, ini nut, ada 3 biji ya. Kita lepasin dulu untuk nutnya ini. Oke, kemudian kita pasang, kita masukkan di lubangnya ya. Nah teman-teman, ini sudah ada lubangnya, kita paskan saja, gampang aja. Nah, ada 3 baut,
yang harus kita paskan. Nah, ini sampingnya harus di meja ya teman-teman, karena biar bisa dimundurkan seperti ini. Dan kalau saat perakitan ini yang penting hati-hati aja ya, pelan-pelan saja. Nah, ini kita tempel untuk nutnya atau murnya di bagian bawah, yang kencang dulu, yang penting nempel dulu ya, supaya tidak lari. Oke, kita pasang yang terakhir. Nah, kalau di meja seperti ini enak assembly-nya teman-teman, atau merakitnya. Nah, kita bisa memutar yang nomor bagian bawahnya ya. Nah, ini yang maksud saya tadi, jangan langsung kencang ya. Nanti karena kita akan nyeting lurus atau tidaknya ya teman-teman. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah nempel untuk bodi utamanya ya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini tadi yang dipasang kunci L 3 biji, dan ini bagian bawahnya ya, tuh 3 biji ya nutnya ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita pasang untuk dudukan ininya ya, armnya ya, yang ini teman-teman. Nah, ini ada kunci L nya ya. Nah, kita lepaskan dulu. Oke, kemudian ini masuk di sini. Nah, masuk di sini ya, yang ini yang bawah. Tes ini. Baru pasang kunci L dari sebelahnya ya teman-teman. Nah, nempel aja dulu, jadi jangan langsung dikencangkan ya, karena ini kan nanti sebagai dudukan gerindanya. Ini yang satunya lagi kita lepaskan dulu bautnya, baut L nya ini, baru kita pasang lagi teman-teman. Nah, baru kita kencangkan, tapi asal rapat aja dulu ya, jangan langsung kencang. Oke, udah, ini tinggal dudukan gerinda ya, tinggal masukin si gerindanya. Kalau ini bisa juga nih, ini handle-nya ya, sebenarnya bisa kita pasang dulu sini ya teman-teman. Nih, nah, kalau handle bisa langsung kita kencangkan saja teman-teman. Pakai tangan saja bisa. Oke, kemudian kita pasang gerindanya. Ini saya untuk praktek ini teman-teman pakai gerinda ini ya, dari Bosch GWS 060 ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ini agak sulit nanti ya, posisinya bukan sulit sih ya, kurang efektif aja, kurang nyaman aja. Harusnya kan yang di sini ya, untuk tombol on off nya yang paling enak. Kalau di sini pun, tapi ini tetap bisa. Lalu kita pasang ya teman-teman ya. Jadi kita pasang seperti ini. Jadi saya buka dulu karetnya nih, biar terlihat ya teman-teman. Nih, makanya tadi saya bilang ini jangan terlalu kencang dulu supaya bisa disetting ya teman-teman ya. Tuh. Habis itu baru kita pasang ini ya, yang baut 17 kita tempel dulu saja, jangan langsung kencang.
Oke, pasang yang bagian bawah. Nah ini harus kuat ya teman-teman, karena dia yang pegang gerinda ini baut ini ya, baut 17 ini. Teman-teman, nah, ini yang saya maksud tadi ya, tuh dia harus pas. Kalau salah-salah kurang ini nanti kesini motornya ya teman-teman. Kita pasang untuk ininya dulu ya. Kita luruskan. Nah kemudian kita pasang strut adjustmentnya ya, untuk maju mundurnya gerinda, mata gerinda ke arah kiri kanannya ya. Yang ini yang panjang di bawah ya teman-teman, di sisi headnya, di sisi head ininya ya. Nah saya lupa ini teman-teman, harusnya tadi sebelum pasang ini tempel dulu sepertinya, karena ini tidak masuk ya. Oke. Ya seperti itulah, udah bisa, memang harus dilepas lagi ya teman-teman. Ya kalau merakit memang seperti ini ya, karena kita juga bukan sehari-hari tukang ini ya, memang ini baru datang kita rakit, jadi pasti ada kurang tepat ya teman-teman ya. Tapi dari sini kita belajar supaya kedepannya lebih enak ya teman-teman. Silahkan jangan di skip ya teman-teman, biar tidak gagal paham. Nah ini tadi ya saya maksud ya, ini pasang dulu di sini. Nah ya, satunya lagi yang pendek di sisi atas tuh, baru ditempel ini lagi gerindanya. Kurang masuk, ininya dimasukin dulu ya. Ini nanti untuk gunanya ini, strut ini untuk mendorong gerinda ini ke arah maju mundur ya. Baru kita pasang lagi ya tadi baut 17-nya. Bawah, pasang yang bagian bawah. Oke, tinggal diluruskan saja. Ini kita putar ini sebagai penahan ya sebenarnya teman-teman ya. Nah ini kan kurang ke belakang ya teman-teman. Nih lihat nih, mentok kan. Nah gimana caranya biar bisa ke belakang? Ya kita ini, tentunya ini dimundurin ini ya, yang strut tadi ya, seperti itu. Kita sambil kencangkan sedikit ya teman-teman, supaya tidak gerak-gerak. Sambil kita uji-uji seperti ini ya teman-teman. Nah, dipaskan. Saya ambil siku dulu ya, supaya kita yakin bahwa ini memang betul-betul siku ya teman-teman.
kalau tidak siku nanti pemotongannya kurang bagus ya teman-teman. Ini sudah siku. Sudah siku. Coba kalau di bagian belakangnya kita pundurkan. Memastikan ini benar-benar siku ya teman-teman. Oke, dapat ya. Oke. Jadi kita tinggal mengencangkan saja. Seperti ini. Kita kencangkan saja. Coba lagi dia. Kemudian kita kencangkan tutupnya ya teman-teman, tutup penahannya yang ini nih. Oke, coba kita lihat kan. Sebenarnya kurang mundur sedikit ya teman-teman, saya mundurkan lagi coba ya. Lalu rapat, kita mundurkan sedikit. Campur lagi. Pecahkan. Apa sudah? Ya. Oke. Setting ini nih. Oke, mantap ya teman-teman. Ya, kita kencangkan. Ini harus benar-benar kencang ya teman-teman, karena ini yang pegang gerindanya. Oke, selanjutnya kita pasang blade guardnya ya teman-teman. Pasang blade guardnya seperti ini ya. Ini masuk ke sini. Ini kunci L nya kendalin dulu, karena ini untuk menguncinya ya teman-teman. Kita kendorkan supaya ini bisa masuk. Nah, jatuh. Kita masukkan ini. Nah, ini. Oke, kita rapatkan lagi, tapi jangan kencang dulu ya, supaya tidak jatuh aja. Nah, baru kita pasang ininya ya, seperti ini. Nah, makanya jangan kencang dulu, karena kita harus setting ya.
supaya ini tidak kena. Nah, seperti ini. Baru kita pasang locknya atau murnya. Ini kuncinya kunci 10, ditekan saja. Oke. Baru kita setel. Setelah ininya ya, nah sesuaikan. Ini baru kita kencangkan kunci L-nya ya teman-teman. Sudah beres. Nah, saat motong, teman-teman. Nah, untuk ngatur kedalaman potongnya itu, nah kita setting di kunci L ini ya teman-teman nih. Jadi kalau kita mau dalam, diputar ke kiri. Tentunya kalau kurang dalam, nah ya, teman-teman tuh. Dia kalau semakin ini diputar searah berlawanan jarum jam, maka dia akan semakin dalam potongannya. Tapi kita harus setting juga. Ini sudah mentok belum kepala ininya ya, kepala gerindanya terhadap ragum ya, jangan sampai mentok. Ini kita coba dalamin lagi. Cukup. Ya, tinggal tes. Smooth sekali teman-teman. Nah, ini untuk slidingnya ya. Nah, ngelok slidingnya tuh. Saat tidak dikunci dia akan gampang. Saat dikunci dia akan tertak. Oke teman-teman, kita lanjut di pengujian pemotongan ya. Oke teman-teman, kita lakukan pengetesan pemotongan ya. Jangan lupa sebelum bekerja kita pakai sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa pakai ini ya. Ini namanya pesil ya, atau ya intinya untuk melindungi inilah mata kita ya dari percikan. Oke. Tahan coba ya. Ini yang saya maksud agak susah memang. Teman-teman, enak sekali ya. Kita kunci. Sekarang kita coba untuk ini ya, apa pengukuran sudut ya, apa pemotongan sudut ya teman-teman. Untuk pemotongan sudut kita harus mengendorkan kunci L ini dulu ya teman-teman. Ini harus kita kendorkan ya teman-teman. Kendorkan, kita geser ini ke 45 ya.
sudah lurus, lalu kita kencangkan lagi. Ini kita pasang. Coba kita potong ya teman-teman. Kencang. Sedikit. Baik teman-teman, kita sampai di kesimpulan. Oke, setelah kita melakukan perakitan dan pengetesan ya, saya simpulkan ini cukup waktu itu untuk dibeli ya teman-teman. Mengingat juga fungsinya cukup bagus sekali ya, bisa untuk mempermudah pekerjaan kita tentunya ya. Apalagi bagi pemula-pemula yang memang belum terlalu familiar dengan mesin gerinda potong, enak menggunakan ini ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih aman, lebih safety ya teman-teman, dan bisa kita setting-setting juga untuk sudut ataupun untuk kelurusannya ya, dan cukup mudah sekali. Oke teman-teman, mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan ya saat setting harus benar-benar akurat ya, terus benar-benar akurat supaya nanti hasil pemotongannya juga bagus. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya channel ini bisa berkembang dan bisa berkembang untuk berkelanjutan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.